Ya Rasulullah, salamun Assalamualaikum alaik. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudari, teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Lagi rame, lagi viral. Di samping Agus Air Keras yang saya nggak berminat buat ngebahasnya, ada lagi Agus yang lain, yaitu Agus Buntung. Jadi ada seorang pemuda namanya Agus di NTB sana, nggak punya dua lengan, buntung. Diduga melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual yang korbannya sudah kurang lebih saat ini 15 orang. Lagi viral, lagi rame. Tadinya awal-awal berita ini mencuat, banyak di antara netizen kita yang curiga kepada para polisi. Dikira polisi ini banyak bermain demi pengen naik pangkat, nyari-nyari korban asal-asalan, nyari-nyari tersangka asal-asalan dan sebagainya. Tapi saya lihat semakin kesini netizen semakin percaya bahwa kayaknya memang Agus lah pelakunya. Si Agus Buntung inilah tersangkanya. Karena semakin kesini semakin banyak korban-korban yang speak up bahwa dia juga sebagai salah satu korban daripada si Agus Buntung. Bagaimana endingnya nanti, kita perhatikan aja, kita lihat aja ke depan apakah betul terbukti si Agus ini bersalah sebagai seorang yang melakukan pelecehan seksual atau tidak. Walaupun sejauh ini saya sendiri sudah semakin yakin kayaknya Agus memang pelakunya, tapi kita serahkan kepada pengadilan, para polisi. Kita tonton aja sambil kita sedikit ambil pelajaran daripada kejadian ini. Mungkin banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik oleh masing-masing netizen, masing-masing masyarakat melihat kejadian seperti ini. Adapun sedikit hikmah dan pelajaran yang saya pribadi bisa mengambil dari berita seperti ini adalah perlunya kita meningkatkan yang namanya kewaspadaan. Tadinya mungkin banyak orang yang mengira, yang menyangka nggak mungkinlah orang tanpa kedua lengan bisa memperkosa. Setelah semakin kesini, semakin banyak korban yang speak up dan para korban menjelaskan bahwa cara-cara si Agus ini memang tidak seperti cara pria pada lainnya dalam memperkosa. Tapi dia lebih menggunakan verbal, intimidasi, ancaman, manipulasi. Mulai kebuka akal pikiran kita, oh iya juga ya, bisa juga ya si Agus sebagai seorang yang melakukan pelecehan seksual dengan kekuatan verbal. Tapi apapun itu, satu yang paling penting yang mau saya garis bawahi, hikmah dalam kejadian ini adalah, ngopi dulu biar nggak oleng. Betapa lagi-lagi saya katakan pentingnya kita meningkatkan satu kewaspadaan dalam setiap sendi kehidupan. Jangankan sosok Agus yang katanya tanpa kedua lengan, tanpa kedua tangan, sanggup menjadi salah satu bahaya bagi orang lain. Kalau logika saya mengatakan, satu butir debu atau kerikil kecil aja, kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak hati-hati, bisa melukai kita, bisa menjadikan kita sebagai korban. Kalau debu dan kerikil kecil tadi masuk ke mata kita dan kita tidak waspada, tidak hati-hati, tidak pakai helm ketika sedang berkendara. Itu logika sederhana. Jadi apapun di dunia ini bisa jadi sebab kemanfaatan, pun bisa menjadi sebab kemudorotan. Jangankan Agus yang bernyawa, yang punya akal, yang bisa bergerak,
saya katakan tadi, debu kecil, kerikil kecil, kalau kita nggak safety, nggak waspada, nggak pakai helm ketika naik motor, bisa melukai kita, masuk ke mata, untuk kemudian mata kita terpejam oleh motor kita jatuh. Betul nggak? Jadi jangan kita tertipu dengan penampilan, tangannya kan buntung, matanya kan buta, kakinya kan satu, dan sebagainya dan sebagainya. Jangankan manusia yang punya kekurangan, benda kecil apapun di dunia ini bisa jadi satu kemanfaatan bagi manusia, dan sebaliknya jadi satu kemudorotan bagi makhluk yang lain. Jadi waspada ini sangat penting dalam setiap sendi kehidupan. Bukan hanya waspada takut ketemu predator lain selain si Agus, itu tentu pasti. Tapi waspada yang cetek-cetek, yang kecil-kecil, jangan kita lupakan juga untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecil, contoh sepele aja. Tentang kewaspadaan ini maksudnya. Saya dagang warung kecil-kecilan di daerah Tambun ini, di sebuah pinggir jalan. Banyak juga di antara para pelanggan saya itu yang parkir motornya standar 2 dalam keadaan nyala. Kemudian dia masuk ke warung saya beli kebutuhan yang dia butuh. Apakah itu rokok, minuman, beras, dan sebagainya. Saya sambil ngelayanin pembeli model begini, sambil mantau, takutnya motor dia dibawa lari sama orang lain. Itu contoh kecil kurangnya kewaspadaan. Itu contoh kecil kurangnya kewaspadaan. Contoh kecil sepele aja. Jadi kewaspadaan ini sangat diperlukan, safety ini sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di setiap sendi-sendi kehidupan. Bahkan saya bilang sama bini saya, kalau ada orang ke warung ini yang mau top up dana, transfer uang ke BCA, ke Mandiri, kemana, ke e-wallet, yang orangnya itu kita nggak kenal, bukan tetangga sekitar, tolong HP-nya itu jauhin daripada si pembeli tadi. Jadi ini kan bini saya nih di belakang meja, ini meja, di sini pembeli. Jangan dengan santainya kita begini di atas meja. Kita nggak kenal tuh orang siapa. Bisa aja dia asal nyomot HP kita, di depan temennya udah standby nyalain motor, mau ngejar kemana. Apalagi bini saya perempuan nggak bisa naik motor. Kalaupun kita bisa naik motor nggak kekejar, karena kita kan nggak siap siaga. Kunci motor adanya di mana, parkir motor diputerin dulu, dia mau udah siap tinggal lari. Jadi sesepele itu aja saya sampaikan sama bini saya. Kalau yang top up, kalau yang beli pulsa itu, beli token ataupun transfer bukan orang yang kita kenal, jauhin jarak HP-nya, jangan kejangkau sama tangan dia buat dia comot. Ntar dia lari mau ngejar kemana, saya bilang begitu. Bukan saya sok pintar, bukan saya sok si paling waspada, enggak. Inilah kita belajar dari pengalaman. Dan juga sebenarnya kalau kita sedikit cerdik, nggak perlu kita harus mengalami dulu. Kita bisa membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam setiap aktivitas. Itu contoh kecil aja tentang kewaspadaan. Bahkan ada contoh lain. Saya termasuk orang yang nggak setuju, yang nggak rekomendasi ada orang yang mentang-mentang berduit, mentang-mentang orang kaya, di rumah melihara harimau, melihara singa, melihara komodo atau apapun itu, simpanse lah. Bagaimanapun hewan buas tetaplah hewan buas, sejinak apapun, walaupun dia kita rawat dari kecil, dari bayi, suatu saat kalau otaknya lagi geser, lagi stres, kita jadi mangsanya juga. Ya kalau mau melihara burung beo lah, kucing lah, lebih aman. Kalau kucing atau beonya ngamuk silakan, biar kita uppercut gitu kan. Kucing nih stres ngamuk, uppercut.
Ini contoh aja, jangankan Agus Buntung gitu loh maksudnya. Bukan saya melebar kemana-mana, enggak, karena inti kupasan daripada kajian singkat kita di siang hari ini tentang kewaspadaan. Dan demikian juga lah kalau kita mau tarik daripada ajaran Islam itu sendiri. Suatu ketika seorang sahabat mau sholat di masjid, bawa ontanya itu ditinggal aja di depan masjid. Kemudian sahabat ini mau masuk ke dalam masjid sholat, ditegur oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, ikat dulu ontamu baru tawakal. Nggak bisa kita main tinggalin onta, kita tinggal sholat terus hilang, kita bilang takdir. Enggak, itu ada unsur kesalahan kita juga, karena kita nggak ada ikhtiar, usaha untuk safety, untuk waspada, selebihnya baru tawakal. Begitu. Demikian juga dalam hal-hal lain, kalau kita udah pakai helm, naik motor, tiba-tiba entah dari mana jalannya kerikil masuk ke mata, tawakal, takdir. Tapi kalau nggak pakai helm jangan nyalain takdir. Jangankan kerikil kecil, kelilawar bisa masuk ke mata kalau nggak pakai helm. Begitu saudara-saudari. Jadi jangan jadi alasan kebuntungan si Agus Buntung ini sehingga dia nggak mungkin melakukan satu kejahatan. Dia makhluk bergerak, makhluk hidup, terlebih punya akal sehat kok. Waspadalah dalam setiap sendi kehidupan. Jangan lupa ngunci rumah, jangan lupa gembok ruko, jangan lupa kunci setang. Safety. Selebihnya kita tawakal, ada Allah yang maha mengatur. Takdir namanya kalau udah terjadi apa-apa, sementara kita udah safety, kan begitu. Paham ya saudara-saudari? Ini aja dulu jumpa kita pada kesempatan siang hari ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, bolehlah saya jumpa hadir kembali. Saya Ihsanul Musa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.